Halo, selamat datang di channel Ruby Nerd Game. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang hal yang cukup banyak diminta di kolom komentar, yaitu build dan stats paladin gue. Di video ini gue akan coba bahas lengkap dari mulai heraldry sampai dengan performanya. Sebelumnya disclaimer, ini adalah build versi gue. Bisa jadi ada versi yang lebih bagus lagi. Jadi cukup jadikan ini sebagai referensi aja. Dimulai dari heraldry, karena di sini gue adalah tipe yang budget dan juga ofensif. Gue pakai banyak plat yang damage. Bisa dilihat di sini untuk heraldry yang tipenya damage itu gue ada mana ya, tentu untuk boost magic attack, pakai crit juga. Di sini ada intelligence yang dimana bisa ofensif bisa defensif ya, karena ningkatin magic attack sama magical defense. Terus juga ada attack, nambah physical attack, magic attack, juga final damage. Terus gue pakai agility untuk ningkatin sedikit kritikalnya, jadi biar lebih sering critical. Juga pakai critical damage dan juga final damage ya. Dan untuk yang defensif cuma ini Iron Wall, physical defense, juga magical defense, nambahin max HP, dan juga constitution atau vitality di sini. Nah, buat kalian yang mau ofensif tapi nggak buka slot heraldry, di sini gue prefer untuk buang untuk physical defense-nya dan juga magic defense. Terus yang ketiga gue akan lepas heraldry agility-nya. Jadi untuk heraldry tipe defense kita sisain max HP dan juga constitution tambah intelligence ya. Terus buat yang F2P dan main defensif, prefer untuk lepas kritikalnya, juga critical damage-nya, dan juga yang agi ya. Jadi yang ofensif itu kita sisain yang mana, nambahin magic attack sama yang attack di sini. Jadi tetap ada tambahan raw magic attack. Lanjut ke potential. Untuk potential bisa dibilang ini sama antara yang F2P budget offensive defensive. Untuk ambil yang intelligent, atau mungkin kalau misalkan pengen lebih ke arah defensif bisa mix atau cari yang poten keduanya itu constitution ya. Di sini untuk sekarang sudah full intelligent kuning ya. Terus untuk weaponnya tentu magic attack. Selanjutnya untuk skill, untuk build gue ini juga universal, jadi bisa dipakai di tipe paladin apapun. Di sini gue nggak akan jelasin untuk semua skillnya, tapi gue akan jelasin untuk beberapa alokasi skill pointnya. Untuk bagian cleric seperti ini ya. Ini ada holy bolt. Ini gue ambil karena cukup berguna untuk momen tertentu, untuk ngiket mob-mob kecil ya. Durasi bindingnya nggak berubah kalau kita naikin levelnya, jadi gue bikin stay di level 1 aja. Cuman sebenarnya skill ini gak terlalu sering dipakai juga, jadi kebanyakan ini cuma jadi pajangan doang. Bisa di skip untuk yang kekurangan skill point. Lanjut ke paladin seperti ini ya. Bisa dilihat untuk yang baris kiri ini full mentok, walaupun kalian tipe yang F2P atau defensif ya. Kenapa? Karena kita tetap perlu clear solo content macam boss rush atau nightmare ya. Jadi kalau kita nggak upgrade skill damage, kapan kelarnya itu solo content? Jadi tetap harus punya damage. Lalu di sini ada armor brick, skill yang wajib di spam karena dia ada debuff untuk increase damage taken musuh. Skill ini juga nggak ada peningkatan persentase di buffnya, cuma meningkatin persentase damage kalau dinaikin skillnya. Jadi cukup untuk stay di level 1 aja. Lalu ada shield charge.
Ini sebenarnya untuk board damage-nya itu lumayan gede. Cuman di sini gue pakai hanya untuk mobilitas, cuma buat lari aja. Jadi gue ambil di level 1. Terus ada Divine Punishment. Di sini diambil hanya buat unlock skill yang di bawahnya, karena di sini skill ini ada untuk memantulkan damage yang kita terima, sedangkan sebagai tanker kita sebisa mungkin untuk nggak kena damage ya, jadi dibiarkan di level 1 aja. Selanjutnya ada Iron Will ya. Ini skill darurat yang bisa kita pakai ketika skill block kita habis semua, dimana bakal ngurangin damage yang kita terima sebanyak 30%. Nah, di sini stay di level 1 karena di level 2 cuma nambah 5% aja. Boleh kalian up kalau misalkan kalian kelebihan SP ya. Kemudian ada skill Divine Ascension dan juga Divine Vengeance. Kalau gue bilang ini adalah skill PvP ya. Jadi gak gue ambil karena secara performa di PvE ini gak dipakai sama sekali. Bahkan untuk beberapa case malah mengacaukan timing untuk bloknya. Selanjutnya di sini ada Elemental Aura yang dimana bakal berguna nih di update si Dragoness nanti. Nah, karena itu baru berguna nanti, jadi untuk sekarang gua nggak upgrade dulu. Terus ada Conviction Aura. Ini skill buff yang berguna buat ningkatin self damage kita dan juga untuk karakter lain yang pakai like element. Terus untuk ultimate ini gue ambil keduanya karena walaupun situasional, keduanya ini ngebantu banget performa kita sebagai paladin, yang dimana untuk Thor Hammer kalau kita butuh damage ini bakal ngebantu banget nambah-nambahin damage kita. Sedangkan ketika di Nest dimana kita butuh survive, kita bisa bawa Divine Avatar yang dimana bisa ngurangin damage yang kita terima secara signifikan. Selanjutnya ini untuk stats gue yang bisa dibilang ini sudah stats endgame ya, yaitu dimana untuk magic attack sudah hampir tembus 16k dengan crit rate 28% dan crit damage-nya 150%. Untuk final damage-nya cuma 10% di sini ya. Dan yang seperti gue bilang di awal, untuk status ini nggak gue dapat dari pure equip ya, yang dimana itu didapat juga dari kostum. Untuk kostumnya seperti ini, dan juga ada mount unik. Di sini sudah tier 3 ditambah dengan pet epic level 25. Dan itu semua gue dapat di VIP yang level 6. Untuk performanya tentu nggak akan sebagus dengan DPS yang punya attack sama, tapi dengan stat ini sudah cukup untuk carry di Manticore Nest. Secara damage totalnya bisa setara atau bahkan di atas DPS yang attacknya 12-13k, dengan catatan jika musuhnya adalah tipe yang single target dan bisa main clean antara attack dan dodge serangan musuh. Oke, segitu aja untuk videonya. Kalau ada pertanyaan khususnya tentang Paladin, bisa komen di bawah. Nanti akan gue balas atau bisa jadi gue akan jadikan next content. Dan kalau kalian butuh saran lebih lanjut, bisa juga DM di DC gue, ada di deskripsi. Tinggal search aja namanya di Discord di official DNRoll ya. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk konten selanjutnya. See you, bye-bye.